setiap tahun berubah-ubah ya, bentuk soalnya, kemudian persyaratannya gitu. Di tahun kami itu yang ditekankan pertama ya dari Al-Qur'an sendiri itu hafalan minimal 2 juz. Minimal 2 juz. Hanya 2 enggak juz. 30 juz ya? Enggak 30 juz ya. Minimal 2 juz. Minimal 2 juz. Kemudian penguasaan bahasa Arab. Penguasaan bahasa Arab itu nanti ditandai dengan ada hiwarnya, ada percakapan, nanti ada interview menggunakan bahasa Arab. Kemudian ada insya itu mengarang ya. Jadi nanti mereka tentukan mereka tentukan apa ininya, kemudian kita nulis gitu ya, menulis dengan bahasa Arab. Lalu kemudian nanti ada soal-soal keislaman yang lain gitu. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu ribet gitu. Nah tahun-tahun kesini macam-macam ya bentuk-bentuk ininya, termasuk jalur-jalur keberangkatan pun semakin berubah gitu kan. Apalagi ditambah sekarang di Mesir itu mahasiswa asing terbanyak adalah mahasiswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu. Podcast akan membahas segala hal-hal bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kali ini kita akan bahas sebuah topik seputar dunia pendidikan akademik, khususnya buat teman-teman yang pengen kuliah di Timur Tengah ya. Ini saya akan berdiskusi dengan sosok Ustadz yang lulusan Kairo, yaitu adalah Ustadz Khalis Asaumi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Ustadz sibuk apa sekarang? Ya Ramadan ya. Ramadan malam sibuk, pagi kita sibuk dengan santri, kemudian menjelang zuhur biasanya juga ada kajian atau pada zuhur, sore pun demikian. Ya itulah Ramadan. Alhamdulillah ya, nikmatnya Ramadan luar biasa. Disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif insyaallah. Oke Ustadz. Saya pengen mencoba menggali Ustadz pengalaman Ustadz sampai kemudian bisa kuliah di Al-Azhar ya, sebuah tempat yang memang mungkin bisa dibilang pusat pendidikan orang-orang ulama sekarang gitu ya. Kebanyakan kan beliau di Al-Azhar gitu. Mungkin bisa cerita Ustadz pengalaman Ustadz mungkin dari kenapa kemudian Ustadz bisa masuk ke Kairo dan kenapa ke Kairo Ustadz? Ya. Jadi cerita ini kalau kita flashback lagi ke belakang ya sebenarnya panjang sekali ceritanya, panjang banget itu. Jadi awalnya saya nggak pernah kepikiran untuk kuliah di Mesir, bahkan mengenal atau mendengar nama tentang Al-Azhar, tentang Mesir itu nggak pernah gitu ya. Jadi waktu kecil pun kita ya meskipun memang pendidikan agama tetap ditekankan di keluarga saya, alhamdulillah. Namun setelah lulus SD itu ya itu kita bahkan nggak kepikiran mau masuk pesantren, mau tekun di dunia pendidikan agama dan seterusnya. Gitu. Jadi bahkan dulu itu kan masih SMP itu ya, kalau zaman dulu masih celana pendek dan seterusnya ya. Mungkin sekarang juga masih ada mungkin ya. Nah waktu itu orang tua juga udah pesen celana pendek gitu ya, udah bikinin semuanya udah jadilah gitu, tinggal siap masuk ke SMP negeri gitu, SMP umum. Namun ternyata ya Allah arahkan gitu ya, nggak jadi dan bahkan justru dimasukkan ke pesantren sama orang tua saya gitu. Nah mengenal dunia pesantren, kok kayaknya kita dulu nggak pernah dengar tentang pesantren apa gitu kan. Tapi ya lambat laun alhamdulillah gitu, menyukai dunia pesantren dan seterusnya, sehingga di penghujung SMA ya. Di pengunjung SMA, saya sempat 2 kali masuk pesantren. Jadi di SMP itu ada pesantren sendiri, di SMA pun beda pesantren. Nah di pesantren yang kedua ini di SMA memang sangat ditekankan dengan pembekalan bahasa Arab gitu ya, pembekalan bahasa Arabnya, kemudian pemahaman tentang keislaman yang lebih luas gitu. Nah sehingga saat itu sebelum wisuda saya udah dipanggil duluan sama pimpinan pesantren. Kamu nanti harus ngabdi ya, selesai wisuda harus ngabdi 1 tahun sambil mempersiapkan untuk tes ke Timur Tengah atau ke Al-Azhar. Saya saat itu pikiran saya lulus pesantren itu paling jauh saya masuk UIN. Kalau dulu IAIN ya masih ya. Dulu IAIN.
Saya di Palembang kan. Saya mikirnya mungkin nanti kita ke YIN aja deh gitu. YIN ngambil jurusan pendidikan agama Islam, keluar daftar PNS, ngajar, guru, selesai gitu ya. Jadi itu aja itu. Dulu pikirannya begitu aja gitu. Nggak kepikiran tentang Al-Azhar, tentang Mesir dan lain-lain. Ya alhamdulillah Allah arahkan itu, kemudian 1 tahun selesai saya ngabdi, baru diizinkan untuk tes. Saat itu tesnya lewat Kemenak ya, lewat jalur Kemenak, tesnya di YIN juga. Kemudian lulus tuh nama-namanya dari daftar kita tahun itu 2008 ya. 2008 tes itu ada sekitar 500 orang lebih lah. 500 seluruh Indonesia ya. Nah, yang tes apa yang lulus? Yang lulus. Nah, kalau yang tes mungkin 2000-an lebih lah gitu. Oke. Tapi yang lulus itu 500-an. Nah, saya diantaranya. Tapi dari 500 itu ada 100 atau 90-an orang yang masuk beasiswa full. Jadi dia berangkat dibiayain, nyampe sana masuk asrama, dikasih uang saku, kitab-kitab pun semuanya dikasih gitu ya. Nah, tapi saya masuk ke bagian yang kedua itu. Jadi berangkat sendiri, nyampe sana kehidupan sendiri, tapi untuk biaya kuliah gratis. Oh, biaya kuliahnya gratis. Gitu. Oke. Ya udah, akhirnya kita ambil, kemudian proses pemberangkatan itu lumayan lama karena pengurusan visa saat itu lumayan ribet ya. Jadi lama. Saya proses itu kan dari Agustus, turun nama itu Agustus, berangkat itu baru mulai tahun depan April. Jadi hampir 1 tahun menunggu keberangkatan. Sedangkan nama kita itu sudah terdaftar di Al-Azhar mulai dari tahun ajaran itu 2008 gitu. Berarti kan kita sudahlah telat gitu ya, nggak ikut ujian, nggak ikut perkuliahan gitu. Nah, begitu berangkat sampai ke Mesir, nama kita sudah terdaftar dan di termin pertama kita nggak ujian, otomatis kan nilai nggak ada gitu. Nah, begitu nyampe akhir April saya nyampe, awal Mei itu langsung ujian. Itu jadi nggak sempat lagi ke perkuliahan, nggak sempat lagi bimbingan dan lain-lain. Seminggu kemudian langsung ujian. Ini kata teman-teman senior saya, ini kitab-kitabnya, ini ringkasan-ringkasannya, ini jadwal ujiannya, silakan pelajari sendiri. Minggu depan kamu ujian. Wah, itu tantangan luar biasa. Baru nyampe udah seperti itu kan. Kemudian dari 7 mata kuliah itu yang diujikan, hanya 5 yang lulus. Jadi ada 2 yang nggak lolos. Itu. Nah, 2 nggak lolos itu ditambah dengan 5 mata kuliah yang di termin pertama di akhir tahun, di Desember, biasanya Desember Januari. Nah, otomatis kita nggak naik. Karena kalau nggak naik berarti harus mengulang lagi dari awal. Mengulang lagi, mulai dari 2009 saya mengulang. Dan itu mayoritas semua angkatan kita saat itu mayoritasnya seperti itu. Oh gitu. Ya, nggak ada yang lulus kecuali yang datang sebelum ujian di termin pertama. Sekitar bulan November atau Desember ya. Nah, ya alhamdulillah ya, dunia yang selama ini nggak pernah ada di dalam pikiran ya, tahu-tahu Allah arahkan kita ke sana seperti itu. Oke. Nah, tadi kan itu bukan masuk dalam roadmap kehidupan Ustadz Khalis gitu ya. Ustadz Khalis bayanginnya ya udah standar-standar aja lah gitu kan. Pesantren, IAIN, daftar CPNS, dapat PNS, kemudian ngajar, udah gitu ya. Mungkin jadi jadi ustadz gitu. Kemudian masuk diberikan kemudahan, diberikan arahan untuk ke Kairo, ke Al-Azhar gitu ya. Nah, mempertimbangkan untuk kemudian dah nggak apa di Al-Azhar itu motivasinya dari mana? Ya, jadi dulu ada guru kita ya, ustadz kita di pesantren itu yang lulusan LIPIA. Nah, LIPIA Jakarta ya. Meskipun memang bukan luar negeri, tapi kan LIPIA juga cabang dari Madinah ya. Nah, itu yang memotivasi terus gitu. Pokoknya harus ada nih di antara kalian. Dan kebetulan pesantren saya ini pesantren baru. Dan saya angkatan kedua dan angkatan pertama yang berangkat ke luar negeri. Gitu. Jadi memang kita masih baru banget. Jadi guru-guru juga semangat untuk untuk mendorong kita untuk bisa keluar gitu. Jadi ya itu motivasi dari salah satunya dari guru tersebut dan pimpinan saya tempo hari itu
kiainya itu sempat juga mau berangkat ke Mesir, tapi terhalang oleh izin dari orang tua gitu. Jadi sudah tes, sudah lulus, tinggal berangkat, tapi orang tua tidak memberikan izin. Akhirnya ya udah deh, kalau saya belum bisa, barangkali nanti murid saya bisa berangkat gitu. Ya alhamdulillah, dan ternyata sekarang anak beliau yang meneruskan. Anak beliau juga sekarang lagi di Mesir gitu. Oh, berarti emang ada motivasi dari ustadznya sebelumnya ya. Betul. Oke, itu yang menggerakkan akhirnya ya udahlah kita coba untuk Al Azhar gitu ya. Oke, Ustadz boleh spill nggak gimana sih ujian yang berlaku waktu itu di Kemenak? Apa yang harus diujikan saat itu? Yeah. Jadi ujian tes masuk kuliah ke Mesir itu memang setiap tahun berubah-ubah ya. Bentuk soalnya, kemudian persyaratannya gitu. Di tahun kami itu yang ditekankan pertama ya dari Al-Qur'an sendiri itu hafalan minimal 2 juz. Minimal 2 juz. Hanya 2 juz. Enggak 30 juz ya? Enggak 30 juz. Ya. Minimal 2 juz. Kemudian penguasaan bahasa Arab. Penguasaan bahasa Arab itu nanti ditandai dengan ada hiwarnya, ada percakapan, nanti ada interview menggunakan bahasa Arab. Kemudian ada insya itu mengarang ya. Jadi nanti mereka tentukan mereka tentukan apa ininya, kemudian kita nulis gitu ya, menulis dengan bahasa Arab. Lalu kemudian nanti ada soal-soal keislaman yang lain gitu. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu ribet gitu. Nah, tahun-tahun kesini macam-macam ya bentuk-bentuk ininya, termasuk jalur-jalur keberangkatan pun semakin berubah gitu kan. Apalagi ditambah sekarang di Mesir itu mahasiswa asing terbanyak adalah mahasiswa Indonesia. Oh gitu. Sekarang itu sudah lebih dari 12.000 orang. Zaman saya waktu itu masih 4.000, 5.000. Gitu. Nah, sekarang membludak 12.000 orang. Nah, itu salah satu faktornya mungkin ya karena filternya tidak seketat dahulu gitu ya. Jadi ketika tes itu ya mungkin satu angkatan bisa sampai 2.000, 3.000 orang sekali berangkat gitu kan. Nah, jadi itu yang mungkin beberapa isu belakangan terakhir ini kan banyaknya isu-isu yang berkembang di Indonesia terkait dengan mahasiswa Al Azhar di Mesir begini-begini dan seterusnya. Ya salah satunya itu. Itu. Ya. Ya isu yang stigma negatif ya mahasiswa Al Azhar. Di mahasiswa Indonesia di Al Azhar gitu. Banyak banget sih. Oh, ternyata karena memang filternya semakin ringan ya. Betul. Gitu. Akhirnya ya kesini seingat saya mulai tahun kemarin ya, mulai tahun 2024 termasuk 2025 ini sudah mulai dipakai sistem yang baru. Tapi saya nggak tahu persis seperti apa modelnya. Tapi saya selalu ya optimis lah, mudah-mudahan ini menjadi yang menjadi awal yang baik gitu ya. Mudah-mudahan yang tadinya berangkat itu memang sekedar punya uang berangkat gitu kan, mudah-mudahan ke depan ya semakin terfilter gitu. Jadi yang berangkat itu benar-benar mereka yang sungguh-sungguh ingin belajar. Gitu. Iya, artinya kan sebenarnya kalau kita lihat tadi, apalagi Ustadz bilang bahwa ada mata kuliah yang nggak lulus gitu ya. Artinya kan pembelajaran sana sangat-sangat rigid, sangat-sangat ketat ya. Dalam artian punya ekspektasi yang luar biasa lah dosen-dosen di sana kan ya terhadap itu. Dan artinya kalau filternya aja udah ringan ya gimana ketika dia masuk ke dalam dunia pendidikan itu kan? Iya. Jadi terkait dengan pembelajaran, karena memang sistem di sana kan berbeda ya dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan ada sistem absen, kemudian ada diskusi, ada pengelompokan, satu kelas maksimal sekian orang dan seterusnya. Nah, kalau di sana itu sistemnya ya kayak kuliah umum saja gitu. Jadi yang hadir silakan, yang nggak hadir silakan, yang mau kuliah silakan, yang nggak silakan. Yang penting nanti datang waktu ujian ada namanya, bisa ngisi soal, lulus, selesai. Oh gitu. Nah, sehingga yang tidak punya keinginan kuat ya, azam kuat untuk belajar di sana ya terlena. Terlena bertahun-tahun nggak lulus gitu ya kan. Ya meskipun mungkin ada faktor yang lain gitu ya. Tapi ini banyak yang seperti ini gitu. Artinya dengan sistem yang berbeda ditambah lagi kontrol dari pribadi masing-masing itu juga lemah gitu kan.
ya ibaratnya kayak kita di Indonesia gitu. Udah kamu silakanlah mau di mana aja bebas. Kemudian mau ngapain aja terserah, nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang ngawasin. Ya udah, kalau nggak ada inisiatif diri sendiri untuk belajar, ya kayak seperti itu. Oh, berarti emang sebebas itu ya. Dalam artian kalau Indonesia kan tadi Ustadz sempat bilang bahwa ada absensi, dosen kemudian mengabsen siapa aja yang udah hadir yang nggak hadir, kemudian juga dipantau kadang-kala buat yang keluar tiba-tiba terus diliatin, kau nggak balik-balik nih mahasiswanya gitu ya. Ternyata sebebas itu ya di sana ya. Iya, jadi ya seperti itulah adanya gitu. Jadi faktanya seperti itu. Ya itu yang jadi tantangan sebenarnya. Kalau kita melihatnya dari sisi positifnya ya seperti itu. Tapi justru ini yang dimanfaatkan banyak orang yang sehingga justru malah mencoreng nama gitu kan. Meskipun saat ini nama mahasiswa Indonesia itu masih bagus di mata orang Arab ya, terutama orang Mesir, karena banyak di antara kita orang-orang Indonesia itu yang berprestasi gitu kan. Ya di balik itu tetap ada juga yang seperti itu gitu kan. Tadi karena memang dunianya bebas, siapa aja ya bisa melakukan apa saja gitu kan. Nah, tergantung kontrol masing-masing seperti itu. Berarti nggak ada diskusi antar kelompok ya, nggak ada FGD gitu ya di sana ya? Ya kalau diskusi biasanya tetap ada, karena kan itu kan di perkuliahan ya di kampus. Tapi di luar jam kampus itu banyak halaqah ilmiah itu banyak. Ya termasuk juga di lingkungan mahasiswa Indonesia sendiri gitu. Jadi kajian misalnya tentang fikih, tentang ilmu mawaris, tentang apalagi zakat dan seterusnya, itu kita punya banyak komunitas-komunitas orang Indonesia ya, sehingga di situ juga akhirnya mereka untuk melatih diskusi, melatih membuat karya ilmiah dan seterusnya itu dilatih di situ. Gitu. Karena memang di perkuliahan kan nggak ada gitu. Ya di perkuliahan nggak ada, jadi sistem perkuliahan umum gitu saja gitu kan. Jadi kita lebih banyak mendengar dan seterusnya. Meskipun ada sesi-sesi tertentu dosen itu memberikan kesempatan untuk bertanya, untuk diskusi. Tapi kan itu dengan jumlah yang banyak, satu kelas itu mungkin bisa 500 orang. Oh iya benar-benar kayak kuliah umum ya. Iya makanya. Gitu. Jadi kalau lagi apalagi mendekati musim ujian. Mendekati musim ujian itu mahasiswa pada rajin-rajin ke kampus. Ya kan? Rajin ke kampus, paling enggak dia tahu dosennya yang mana orangnya. Ya, kemudian nanti dari sampai mana nih pembelajaran tentang kitab ini dan seterusnya gitu. Karena ya kalau sudah begitu situasi kelas itu yang tadinya mungkin enggak terlalu penuh, itu sampai duduk lesehan di bawah, bahkan sampai di luar, di lorong-lorong ini kelas itu ya, sampai di luar itu, sekedar ingin mendengar suara dosen itu saja yang penting. Nah itu pernah juga kita alami pada saat itu ya. Jadi kalau sehari-harinya mungkin ya sepi, nah begitu mendekati waktu ujian itu sampai keluar-keluar gitu, sampai ke lorong-lorong. Langsung rame. Iya, yang penting kita dengar suara dosennya, karena kan pakai speaker kan, jadi lebih ini terdengar. Oke. Tabiatnya agak kurang lebih sama ya sama Indonesia. Kalau udah menjalankan ujian langsung pada ngumpul, pada berkelompok gitu ya. Artinya ya yang naturalnya nggak beda jauh lah ya Indonesia. Cuma bedanya emang ada kebebasan tadi aja, kebebasan untuk bisa ya ikut atau enggak gitu ya. Cuma lagi-lagi tergantung dari kitanya ya. Bagaimana kemudian kita bisa menyikapi dari sistem seperti itu. Apakah akan terlena atau memang lebih proaktif gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan bahasa? Berarti kan full Arab ya di sana ya? Iya. Tergantung. Oh, tergantung. Ya kalau dia serumah dengan orang Indonesia, kemana-mana dengan orang Indonesia gitu ya. Ngapa-ngapain dengan orang Indonesia, ya ngomongnya Indonesia mulu. Bahkan ada istilah di sana itu yang tadinya nggak ngerti bahasa daerah lain jadi ngerti gitu kan. Itu karena memang tidak bergaul dengan masyarakat pribumi di sana gitu ya, orang Arabnya. Tapi kalau yang kita memang bergaul, kemudian ya temennya itu nggak yang Indonesia mulu ya, insya Allah bahasa itu berkembang gitu. Meskipun memang bahasa Arab yang digunakan di sana itu jauh berbeda dengan yang kita pelajari di Indonesia. Jadi ada istilah bahasa Fusha. Bahasa Fusha itu yang biasa digunakan untuk bahasa-bahasa resmi, pidato, kemudian di kitab-kitab gitu ya.
Tapi ada juga yang namanya bahasa ammiyah, bahasa pasaran. Oh, bahasa. Nah, ibaratnya kayak kita orang Indonesia datang ke daerah gitu kan, mereka menggunakan bahasa masing-masing gitu ya. Meskipun ada bahasa persatuan ya bahasa Indonesia. Nah, di sana juga sama seperti itu. Bahkan malah justru kalau kita ngomong bahasa Fusha dengan orang pribumi ya, dengan orang Mesir, itu mereka kadang suka ngetawain gitu. Kamu ngomong apaan gitu kan? Saya malah nggak paham kata dia gitu kan. Karena memang ya kebiasaan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Ammiyah gitu. Jadi banyak dialek-dialek yang justru apa namanya di luar kaidah gitu ya, di luar kaidah bahasa Arab kita yang sehari-hari kita pelajari di pesantren gitu. Iya. Nah itu jadi itu tantangan gitu. Kalau kita tidak banyak berinteraksi dengan orang Arab, ya bahasa Arab kita ya standar aja gitu-gitu aja seperti itu. Tapi kalau untuk perkuliahannya full Arab kan? Nah perkuliahan tetap ya full Arab, full Arab itu pun balik lagi biasanya memang kalau di apa namanya di aturan dari kampus itu 80% dosen itu wajib menggunakan bahasa fusha, bahasa baku gitu ya. Nah, sisanya 20% terserahlah mau pakai bahasa amiyah atau seperti apa. Tapi faktanya kebalik gitu. Ya, bahasa amiyah itu lebih banyak dibanding bahasa fushanya. Akhirnya kita yang ya dulu tantangan ya di awal-awal itu begitu awal datang ke Mesir itu tantangan pertama itu bahasa. Gitu. Jadi ketika dosen menjelaskan ini maksudnya apa, kemana. Nah akhirnya inisiatif kita untuk ngerekam gitu ya. Nanti di rumah kita ulang lagi, kita telaah lagi, bahkan kita diskusi dengan teman-teman biasanya. Ya termasuk ya kita minta bimbingan dari senior gitu. Ya itu alhamdulillah berjalan seperti itu. Di situ ada kayak semacam tugas kelompok nggak? Dalam artian suruh presentasi lah. Nggak ada. Oh, full lecture kan, aja. Jangan kan seperti itu kan, ya absensi aja nggak ada. Iya gitu ya. sih, iya. Ya meskipun ada beberapa fakultas ya, yang dia apa namanya mahasiswanya sedikit. Gitu. Dulu zaman saya itu ada fakultas namanya di Rosat Islamiyah. Itu sedikit mahasiswanya, jadi mereka punya tugas bahas ya, bahas itu apa ya kayak apa namanya kalau sekarang itu nulis itu apa tuh? Nulis kalau skripsi kan setelah terakhir. Kalau disertasi apa? Kalau ini tugas-tugas harian. Tugas-tugas harian. Apa sih? Kuis apa? Yang Karim. Untuk apa nih? Iya tugas kuliah biasanya apa sih namanya? Paper. Bukan. Iya bukan paper. Apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Lupa saya. Ada kan macam-macam. Ada kalau saya waktu itu sebutnya kuis gitu buat tugas-tugas itu atau assignment makalah. Makalah paper kayaknya agak-agak mirip tuh. Iya. Ya di sana sebutnya juga makalah gitu kan. Makalah atau makalah gitu ya. Nah, makalah biasanya seperti itu. Tapi biasanya disebut dengan bahas gitu ya. Bahas itu ya seperti mirip-mirip lah makalah itu. Nah, itu kalau di apa namanya fakultas yang isinya sedikit, jurusan yang orangnya sedikit gitu. Tapi kalau yang kayak kita tadi satu kelas, satu angkatan bisa 500 bahkan lebih. Gimana cara ngaturnya gitu. Ngabsensinya gimana, cara ngumpulin tugasnya gimana gitu ya. Jadi emang ya, sistemnya nggak bisa disamakan gitu. Iya. Ya kecuali kita kajian tadi yang sesama orang Indonesia kita bentuk kelompok-kelompok kajian itu biasanya memang ada tugas-tugas menulis itu ada. Gitu. Oke. Nah, Ustaz kan tadi adalah bagian yang tidak tercover masalah living cost biaya hidupnya. Nah, terus di sana gimana? Apa nyari part time atau seperti apa, Ustaz? Oke. Ya, ini macam-macam ya. Di awal kalau saya pribadi gini, di awal itu kita tahun pertama saya masih dapat kiriman dari orang tua. Oke. Gitu. Dapat kiriman, ya meskipun kiriman itu lama-lama menurun gitu ya. Awal-awal kalau dulu 1 juta itu lumayan kan. Dulu 1 juta tahun 2009 2010 dapat dikirim 1 juta. Ya itu cukup lah untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk ongkos di ajan kita itu sebulan itu bahkan lebih lah 1 juta itu. Setelah berjalan beberapa bulan mulai dikurangin jadi 500 ya. Awal-awal wah jadi tinggal 500. Nah 500 itu ngepres pas gitu ya. Artinya buat makan, buat tempat tinggal, buat ongkos bolak-balik kuliah selesai itu. Walaupun jajan ya kita tahan-tahan lah itu. Nah setelah 1 tahun berjalan putus, nggak dikirim lagi sama orang tua. Ya kita alhamdulillah di tahun kedua biasanya
kalau nilai sudah turun di ujian, itu kita bisa mengajukan beasiswa. Oh. Dan banyak penyedia beasiswa di sana. Itu, dan kita alhamdulillah pernah dapat 1 tahun ya, saya pernah dapat 1 tahun full itu dapat beasiswa. Jadi setiap bulan itu dapat uang saku gitu ya. Nah kalau teman-teman yang lain yang nilainya gede-gede yang bagus-bagus itu memang biasanya continue gitu, setiap tahun nanti diperbarui gitu ya. Bahkan mereka bisa dapat kesempatan tiket untuk pulang ke Indonesia di akhir tahun. Nanti di akhir setelah selesai kuliah gitu. Termasuk juga kita punya kesempatan untuk tinggal di asrama. Ada banyak penyedia asrama, termasuk Al-Azhar sendiri pun punya asrama ya, Madinatul Bu'uts namanya. Nah, itu di cover sama Al-Azhar itu, termasuk makannya, asramanya, termasuk uang sakunya gitu. Bahkan kalau sekarang itu terbesar yang ngasih uang saku terbesar itu dari Azhar. Oh gitu. Nah, kalau dulu zaman kita ada namanya Baitul Zakat ya. Baitul Zakat itu dari Kuwait. Nah, dari Kuwait itu Baitul Zakat ada, kemudian dari lembaga-lembaga yang lain termasuk dalam negeri Mesir sendiri juga ada gitu. Jadi ya itu lumayan untuk membantu. Nah, sisanya kalau kita pingin ada tambahan yang lain, ya part time-nya kalau dulu ya mahasiswa itu macam-macam. Ada yang memang dia bisnis ya, ada yang buka restoran, ada yang memang kerja di restoran, ada yang punya guide tour gitu ya, tour travel dan seterusnya. Nah kalau saya pribadi saya nggak punya apa-apa. Kalau saya dulu pernah jualannya pulsa. Jual pulsa untuk nelpon ke Indonesia. Bukan pulsa untuk sesama di Mesir gitu. Tapi jual pulsa yang bisa buat nelpon ke Indonesia. Itu saya tekunin ya, maksudnya itulah yang jadi sumber saya dulu. Selain beasiswa itu di situ. Nah, sisi lain kalau saya pribadi, karena kita dulu pernah tergabung di tim nasyid ya. Tim nasyid ini namanya Dai Nada. Nah, kita karena Dai Nada ini dulu sudah lumayan besar namanya, bahkan dikenal banyak termasuk kalangan orang Arab sendiri, orang Mesir. Jadi kita kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan Mesir. Nah, setiap bulan itu paling nggak minimal 2 kali nampil. Kita diajak show sama Kementerian Kebudayaan. Nah, setiap nampil ya alhamdulillah ada uang sakunya gitu kan. Itu paling nggak minimal sebulan 2 kali. Bahkan sebulan tuh bisa berkali-kali gitu. Ya entah di televisi Mesir, entah di acara-acara khusus gitu ya. Nah, itu dulu sempat seperti itu. Ya, sempat, kalau kata orang sempat ngartis gitu. Walaupun ya artis-artis gitu kan, ya seperti itu, kondisinya seperti itu. Itu kalau pribadi saya biasanya gitu. Dan banyak yang lain teman-teman itu ada yang jadi penerjemah, jadi penerbit-penerbit di Indonesia gitu kan. Kita ngajuin ini ada kitab bagus, nanti kita terjemahin kayak di ACC, udah nanti dapat royalti. Termasuk dulu saya juga pernah jadi citizen jurnalis ya. Jadi pernah beberapa kali saya ngirim video untuk liputan dari luar negeri, dikirim ke Net TV dulu. Jadi kalau dari luar negeri itu kan gede tuh fee-nya. Waktu itu 1 juta satu video. Oh gitu. Iya. Jadi saya sempat berapa kali ya, 2 kali kalau salah. Video yang saya buat, saya kirim, diterima gitu kan. Itu. Ya, dan itu rata-rata seperti itu. Jadi macam-macam. Kalau sekarang sih semakin apalagi dunia digital makin banyak ya. Yang ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi macam-macam lah gitu kan. Jadi memasukkan tuh selain dari beasiswa juga ada. Gitu. Oke. Berarti kalau yang mau kabur aja dulu ke Timur Tengah masih mungkin kan? Masih bisa buat dapat pekerjaan sih. Iya, apalagi sekarang ini. Sekarang itu banyak mahasiswa Mesir yang lagi di Saudi. Yang banyak di Saudi banyak jadi mutawif ya. Kenapa? Karena di Saudi sendiri kan sekarang visa itu 3 bulan. Itu. Visa untuk umroh itu kan bisa sampai 3 bulan. Jadi mereka biasanya mahasiswa itu selain di bulan-bulan mendekati ujian, itu mereka ke Saudi untuk jadi guide tour, jadi mutawif gitu ya. Jadi ya lumayan untuk ini mereka. Cuman ya di sisi
belajarnya ya terganggu gitu kan, yang harusnya dia belajar di Mesir. Nah, tapi biasanya rata-rata yang ke sana itu yang sudah pada selesai S1. Jadi masih masa transisi lah, dia mau lanjutkan S2 atau seperti apa, tapi belum mau pulang ke Indonesia. Nah, biasanya ke Saudi dulu tuh. Gitu. Kalau sekarang begitu, kalau zaman saya dulu nggak ada yang seperti itu, mah nggak ada gitu. Karena memang ketat kan, masuk ke Saudinya lebih ketat kalau dulu. Oke. Siap Ustadz. Alhamdulillah kita udah masuk ke closing statement. Mungkin Ustadz bisa sampaikan semacam advice terkait dengan bagaimana buat mereka yang kemungkinan pengen dulu belajar di Al-Azhar gitu. Mungkin Ustadz bisa sampaikan mungkin tips-tipsnya. Baik, buat teman-teman semuanya yang ingin kita ke sana ya. Iya, sana. Oke. Buat teman-teman yang ingin kuliah di Mesir ya, pertama tentu kita harus punya azam yang kuat gitu ya. Tekad yang kuat bahwa kita memang ingin belajar di negeri orang gitu. Nah, yang kedua, di sana itu serba mandiri. Jadi kalau kita di sini saja masih susah untuk bangun subuh, masih susah untuk tilawah, masih susah untuk mengontrol diri, lebih baik jangan ke Mesir. Nah, karena di sana itu justru nanti akan merepotkan diri sendiri gitu ya. Bukan hanya merepotkan orang lain gitu ya, tapi justru kita sendiri nanti yang akan kerepotan dengan ketidakdisiplinan kita menghadapi waktu di sana seperti itu. Nah, yang ketiga tentu setelah sampai sana ya harus pintar-pintar memilih komunitas belajar, komunitas lingkungan ya, pergaulan. Karena kalau salah bergaul, salah memilih komunitas, ya ma'assalamah ya. Nanti sampai sana ujung-ujungnya kita hanya sibuk dengan dunia kita ya, dengan dunia-dunia yang tidak ada manfaatnya gitu, bukan sibuk dengan keilmuan. Mungkin itu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa sampai di Mesir, bisa menimba ilmu kepada seluruh ulama yang ada di sana ya, dan bisa memanfaatkan waktu yang diberikan sehingga pulang menjadi seorang yang alim, orang yang bisa bermanfaat untuk umat insyaallah. Amin. Makasih banyak Ustadz Khalis As-Saumi. Teman-teman semua, itu perbincangan kita bagaimana kemudian pengalaman Ustadz Khalis di Mesir, dan beliau sekarang sudah punya pesantren At-Taibah. Dan teman-teman kalau pengen menjadi santrinya beliau, itu nanti saya akan taruh linknya di deskripsi ya untuk pendaftarannya. Insya Allah teman-teman bisa menjadi santri beliau. Dan tadi ya insight tadi teman-teman coba dalami buat teman-teman pengen ke Mesir. Insya Allah semoga insight-insight tadi bisa menjadi bekal buat teman-teman untuk berangkat ke sana. Terima kasih Ustadz atas segala insight-nya. Teman-teman terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.